Agenda terselubung dari seruan Rizik untuk demo Yakut. Karena ini ingat, ini ada jurisprudensinya. Sukmawati sama, menyamakan azan, membandingkan azan dengan kidung. Itu sudah jadi tersangka. Ini apalagi dibandingkan, ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mugalado. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok. Ini luar biasa. Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk kemenang, untuk dicopot. Masih banyak Pak Jokowi orang-orang yang pintar, yang lebih berkompeten. Dan buat saya rasa Bapak Menteri saat ini, abang kita ya, Bang Yakut ya, harus berbesar hati dengan segala kerendah hati. Beliau harus seperti gentleman, mengundurkan diri secara terhormat daripada terus di satu kursi yang bikin beliau jadi tambah menderita dengan kalimat-kalimatnya. Yang menuntut agar Menteri Agama mundur, dan yang kedua menuntut agar Menteri Agama minta maaf kepada umat Islam. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bagi saya ini berlebihan. Ini sama seperti dulu pada saat Ahok keselio lidah di Pulau Seribu digunakan sebagai amunisi untuk menyerang pemerintah dengan mengatasnamakan Ahok. Ini sama. Intens dari kawan ini sejatinya adalah menyerang Presiden Jokowi dengan menggunakan ucapan dari Gus Yakut. Ini tidak benar dan harus kita lawan. Yakut mau diahokkan. Kalau kalian pernah mendengar narasi seperti ini, bisa jadi memang benar adanya. Kita lihat dulu apa yang disampaikan Rizik baru-baru ini. Dia mengecam keras omongan Yakut terkait dengan suara azan dan gonggongan anjing. Pesan Rizik ini langsung disampaikan oleh tim pengacaranya saat membesuk Aziz Rianwar. Habib Rizik berpesan bahwa penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, lebih parah dari Ahok, sehingga tidak boleh dibiarkan, kata Aziz. Rizik menegaskan, umat Islam harus melakukan pelaporan terhadap polisi atas pernyataan Menak. Jika tidak ditindaklanjuti, dia menyerukan aksi berjilid-jilid agar Yakut diproses sesuai ketentuan hukum. Jika polisi menolak laporan, ya maka umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum. Harus diberi efek jerah, katanya. Tak sampai pada proses hukum, Rizik juga meminta agar Yakut dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Coba pikirkan baik-baik, tiap kali ada kubu pemerintah mengucapkan sesuatu yang bisa dipelintir hingga bikin gaduh, maka kelompok sebelah selalu menanggapi dengan ancaman demo atau tekanan massa. Tekanan massa ini seolah diartikan sebagai aparat atau pemerintah harus tunduk apapun ceritanya. Demo berjilid-jilid, Ahok pun dipenjara hingga 2 tahun. Sedangkan Yahya Walloni yang berkali-kali bikin ulah divonis hanya 5 bulan penjara. Ibu-ibu yang mengeluhkan suara toa di penjara 1,5 tahun, sedangkan yang bakar belasan rumah ibadah cuma dihukum beberapa bulan saja. Apakah hukuman bisa berat karena tekanan dari massa yang notabene adalah kelompok intoleran yang beringas serta munafik? Sekarang, pernyataan Yakut dipelintir, tidak full dipahami dan diframing sehingga terjadi kegaduhan. Kalau kalian lihat, masih banyak yang berpikir kalau ucapan Yakut kurang ajar, padahal tidak ada salah sama sekali. Ini hanyalah pemelintiran yang bertujuan untuk menciptakan kegaduhan. Ketika Rizik menyuruh menggelar aksi demo berjilid-jilid dan meminta Yakut dipecat bahkan dipenjara, ini bisa jadi ada pesanan terselubung dari pihak-pihak tertentu. Kita hanya perlu, apakah akan ada demo? Dan kalau ada demo, apakah demonya besar dan masif? Demo besar butuh logistik yang besar juga, dan ini butuh sokongan dari bohir dan sponsor. Tanpa itu, semua demo itu hanyalah berskala kecil dan geli-geli saja. Saat Rizik ditangkap dan dipenjara, tidak ada demo masif berjilid-jilid. Kenapa bisa? Padahal Rizik itu adalah pimpinan kelompok tukang demo. Rizik begitu dipuja-puja dan dielulukan, tapi saat ditangkap tidak ada demo setara demo kasus Ahok. Alasannya hanya satu, yaitu tidak ada logistik. Jangan harap kelompok ini punya uang untuk menyiapkan logistik. Mereka saja masih ngarep nasi bungkus gratis. Gimana mau siapkan logistik besar? Tapi ketika ucapan Yakut berhasil menjadi peluang emas, maka aksi demo akan disiapkan. Kalau terjadi demo besar, maka sudah bisa dipastikan ada pemain besar yang bermain di belakang. Tanpa mereka, demo tidak akan terorganisir dengan masif. Kalau sudah begini, ini bukan soal bela agama lagi, tapi bela kepentingan politik.
Misi politik memang paling gampang dibuat terselubung kalau ada isu agama yang menyertainya. Dan ucapan Yakut ini dirasa sangat pas. Ujung dari polemik ini adalah Yakut mau dilengserkan, harus dibikin bersalah dan dipenjara sama seperti Ahok. Kalau Yakut berhasil disingkirkan, maka otomatis kursi Menteri Agama akan kosong dan harus ada penggantinya. Banyak yang menginginkan kursi ini, kursi Kementerian Agama, termasuk kursi panas. Tinggal kita lihat nanti siapa yang paling berkepentingan. Saya lihat kalau Yakut tidak bisa dijatuhkan lewat demo atau pelaporan, ya bisa jadi akan didesak agar nanti saat reshuffle menteri. Pola kelompok sebelah itu sangat mudah dibaca. Kalau ada demo besar, maka melibatkan logistik besar dan biasanya ada pohir di baliknya. Dan ini tentunya ada kepentingan politik. Makanya mereka kalau dikasih hati maka akan makin ngelunjak, dibiarkan makin menjadi-jadi. Di satu sisi, ucapan Yakut yang dipelintir ini berhasil membuat banyak ular-ular keluar dari sarangnya. Tapi di sisi lain, kita cukup was-was dengan sikap pemerintah. Apakah pemerintah bakal memblade tunduk pada tekanan massa yang sebenarnya adalah alat tawar politik atau memutuskan all out memberantas mereka? Sebenarnya ini adalah momen yang paling tepat untuk membasmi sisa-sisa pengacau yang masih suka bikin gaduh. Kasus Gus Yakut seharusnya sepele kalau Kadrun itu punya otak. Sebenarnya, saya malas untuk membahas soal ini lah. Cuma himbauan kok, apa yang harus diributkan? Mau suara tua tetap keras sampai sundul langit pun ya tidak akan ada sanksi apapun. Bayi-bayi orang yang sakit non-muslim tetap harus mendengarkan suara tua itu. Iya dong. Di mana-mana minoritas menyesuaikan mayoritas, begitu kata Kadrun. Tapi lama-lama melihat Kadrun protes sampai ada yang bawa samurai, saya tergelitik juga untuk membuat pembahasan ini. Ya, hal yang sebenarnya sepele tapi dibuat ribet oleh Kadrun. Sebelum mulai membahasnya, maka kita harus bisa membedakan antara mengatur azan dan mengatur toa yang melakukan broadcast suara azan. Kalau hal mendasar saat ini saja tidak paham, maka sampai kuda gigit jari Indonesia pun ya tetap akan gaduh dan membahas toa. Gus Yakut tidak mengatur azan. Silahkan yang mau azan sampai teriak-teriak, jungkir balik sekalipun tidak masalah. Berapa sih volume maksimal suara manusia normal melantunkan azan? Yang diatur Gus Yakut itu adalah suara yang keluar dari toa. Ini jelas berbeda karena terjadi proses perubahan suara azan di dalam toa sebelumnya. Akhirnya tercipta output suara toa yang kita dengar sehari 1000. Tidak hanya azan, semua suara yang kita dengar dari toa itu sebelumnya mengalami proses pengolahan suara terlebih dahulu. Jika diumpamakan, ini ibarat kita bernyanyi menggunakan mic. Suara kita asli dengan suara yang keluar dari mic itu adalah dua hal yang berbeda. Dengan sound system yang canggih, bahkan keluaran suara kita ini bisa diedit lewat sistem bernama ada fitur auto-tune atau kualitas keluaran suara kita itu menjadi lebih baik. Tapi karena kapasitas otak Kadrun minim, ya maka nggak perlu dijelaskan proses yang rumit lah. Ketika volume mic diatur lebih keras, itu pun sudah merupakan proses pengolahan suara. Nah, suara yang asli dan yang keluar dari mic itu dua hal yang berbeda. Suara kita berapa desibel sih maksimal kalaupun kita teriak?